Wajibu 'alal mar'ah dawamul haya' min zaujiha. Wajib juga bagi seorang perempuan untuk selalu merasa malu di depan suami. Nggih. Malu dalam arti bukan malu-malu terus jilbaban jenengan di rumah dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini waqillatul mumarah lahu wa ghaddu tarafiha. Jadi kita harus punya rasa malu di depan suami kalau sampai suami itu melihat kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak enak untuk dilihat, dalam keadaan yang membuat mereka itu tidak selera untuk memandang kita. Jangan sampai tampilan terjelek kita itu ditampilkan di depan suami. Ini agak sulit ini, karena rata-rata pemikiran orang zaman sekarang itu sampai guru saya yang dari Hadramut itu ketika hadir pernikahan di Indonesia, sampai punya komentar, beliau mengatakan ini perempuan Indonesia ini lucu, perempuan Indonesia ini muslimah Indonesia ini lucu. Kalau hadir manten cantiknya ngalah-ngalahi mantennya, cantiknya ngalahin. Nah, kalau ngelihat manten di Malang, manten di Surabaya, apalagi di kalangan orang-orang Arab, saya ngelihat sendiri, ini mantennya sama yang hadirinnya saingan baju, mekrok-mekrok juga semuanya, pakai sanggul-sanggul, pokoknya cantik-cantik luar biasa kalau di manten. Begitu nyampe rumah, kayak jin kabeh. Jadi rumahnya ini kayak jin semuanya, dasteran, rambutnya acak-acakan, maskeran warnanya hitam. Ini di depan suami, ngelayani suami biasa kayak gitu. Sama ngomongnya nggak terang. Orang pakai masker kan ngomongnya mahal. Iya, saya tahu ini. Jadi kayak gitu di rumah pakai hal-hal yang seperti itu di depan suami, sedangkan di depan perempuan-perempuan lain atau di waktu yang harusnya mereka tidak boleh dan tidak boleh memperlihatkan kecantikan dan lain sebagainya, justru malah cantik-cantikan, sedangkan di rumah pakai daster jebol sana jebol sini, di sininya bolong, di sininya bolong, rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Saya nemu guru saya Sayyidah Khadijah niku nggih. Nah, yang pendirinya pondok Darul Lughah Dakwah yang ada di Bang ini sampai sekarang jenengan masih bisa menemui beliau, salah seorang perempuan paling solehah yang pernah saya ketemu dengannya. Jadi perempuan yang begitu menghargai suami, yang begitu istilahnya sama suami itu ngoten. Jadi beliau sampai anak-anaknya itu bilang, Sayyidah Khadijah niki selama menikah dengan suaminya, selama masa pernikahan itu sampai suaminya wafat, sampai Abuya Hasan itu meninggal dunia, tidak pernah ada pertengkaran sama sekali. Tukaran sekalipun tidak pernah. Jadi cekcok sekalipun tidak pernah. Dan dikatakan beliau mengatakan, Sayyidah Khadijah ini guru saya ini, setiap kali bangun tidur yang pertama kali beliau ambil sisir. Jadi orang kalau tidur rambut, apalagi kalau jenengan punya rambut panjang, keriting dan lain sebagainya, ini kan gampang awut-awutan. Jadi yang pertama kali beliau ambil itu sisir. Setelah sisiran, sebelum ngapa-ngapain, sebelum wudhu, sebelum ke kamar mandi dan lain sebagainya, yang beliau lakukan sisiran. Setelah sisiran, beliau punya stok di kulkas itu melati. Dikasih melati. Jadi selama suaminya itu ada di rumah, setiap Abuya Hasan itu ada di rumah, ini rambutnya beliau itu selalu wangi dan selalu ada melatinya di situ. Jadi itu sampai wafatnya. Tapi kalau Habib Hasannya pas keluar kota, istilahnya lagi dakwah di mana, di Pontianak, beliau enggak seperti itu. Beliau menjadi perempuan yang 180 derajat berganti, dari perempuan yang senangannya bersolek, senangannya wangi-wangi, senangannya dandan dan lain sebagainya, tapi begitu suaminya ini lagi pergi, lagi ke Malang kemana, dakwah kemana, dan baru beliau istilahnya pakai daster yang rombeng-rombeng, ndak dandan dan lain sebagainya. Beliau fokus ibadah, sholat yang banyak, bahkan seringkali beliau puasa dan lain sebagainya. Tapi begitu suaminya ada di rumah, jadi perempuan yang istilahnya kayak orang yang pripun jadi seneng dan ini dan lain sebagainya. Itu guru saya, masih ada beliau usianya mungkin sekarang sekitar 70-an tahun, dan beliau istilahnya kelihatan
orang perempuan yang solihah nih, nggih. Perempuan yang solihah itu beliau akan selalu istilahnya kehidupan yang dulu dilalui sampai sekarang akan terus diceritakan oleh orang-orang, entah itu anak-anaknya ataupun juga para murid-muridnya. Karena begitu kita melihat kepada mereka, keseharian mereka langsung dapat pembelajaran yang indah dari apa yang mereka lakukan. Jadi masih ada perempuan solihah itu mulai zaman dulu ada sampai sekarang pun juga masih ada. Tinggal kitanya yang kenal sama mereka, dekat sama mereka, mau ngambil hikmah dari mereka ataupun juga tidak. Jadi wajibu ala. Jadi yang dimaksud malu di sini bukan malu-malu nutupi muka dan lain sebagainya, bukan, nggih. Akan tetapi malu kalau sampai kita terlihat buruk di depan mereka, nggih. Terus piye ini kadung, karena lumrahnya orang atau kebiasaannya manusia itu kalau semakin lama kita berinteraksi dengan mereka, ini rasa sungkan, rasa ini itu kan terkikis kan, gitu. Lama-lama kan, halah Pak Bujo aja gitu, alah sama suami aja, wes kayak temen sudah kayak ini dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tetap harus berusaha. Mereka punya kedudukan yang lebih bagi kita masing-masing. Mereka adalah seseorang yang Allah Ta'ala jadikan ridhonya Allah, ridhonya seorang perempuan, seorang istri itu kuncinya ada pada mereka. Makanya sampai dikatakan barang siapa seorang perempuan yang meninggal dunia dan suaminya itu ridho kepada perempuan tersebut, ridho dalam arti puas, puas mengarungi bahtera rumah tangga dengan perempuan ini, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah, langsung masuk surga. Ini perempuan yang meninggal suaminya masih ada dan dalam keadaan ridho kepadanya, ridho kepada perempuan ini, tidak nyimpen perkara-perkara buruk di dalam hatinya, maka perempuan ini akan masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari ridho sang suami.